Nah, jadi apa yang kita lihat? Kalau Summerfield tadi mengatakan bahwa akibat adanya elektron itu supaya dia stabil, maka menurut Bohr bahwa atom itu, elektron itu harus berputar mengelilingi inti atom. Nah, perputaran elektron yang mengelilingi inti atom itu, maka dia akan berbentuk seperti elips, maka itulah dikatakan oleh Summerfield. Nah, sehingga sudah ada 3 orang yang mengemukakan paket tentang elektron tadi, ya, paket tentang atom. Siapa yang 3 orang itu? Adalah Rutherford, kemudian Bohr, dan Summerfield. Nah, apa yang dikatakan di situ? Bahwa baik Rutherford maupun Bohr maupun di situ Summerfield, mereka sudah punya pandangannya jelas tentang atom. Nah, apa pandangannya tentang atom? Bahwa itu tadi, bahwa ada elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Artinya apa? Di dalam atom itu ada partikel-partikel listrik yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, tetapi karena elektron itu selalu bergerak, maka dikatakan di situ bahwa elektron itu, atom itu bukan hanya memiliki sifat sebagai partikel, tetapi dia juga harus memiliki sifat sebagai gelombang. Ya, kenapa gelombang? Ya, gelombang karena dia terus-menerus berputar, terus-menerus bergerak tadi. Jadi sama seperti kita melihat gelombang yang ada di laut, yang selalu dia bergerak tanpa hentinya. Ya, selesai satu gelombang sampai di pantai, di pinggir di pantai, maka akan datang lagi gelombang yang berikutnya. Dan terus-menerus itu berlangsung. Ya. Nah, oleh sebab itu, permasalahan dengan sifat gelombang itu, itulah yang harus dijelaskan, yang akan dijelaskan nanti oleh Schrödinger. Ya. Nah, kalau kita gambar lagi di sini, ya, kalau kita gambarkan lagi model atom Rutherford, maka pertanyaannya atau kelemahan yang paling bisa dilihat di dalam model atom Rutherford, ya, karena elektron bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif, maka sifat muatan positif akan selalu tarik-menarik dengan muatan negatif. Ya, maka kalau ada inti atom, ini di sini inti atom, kemudian di sini adalah pergerakan elektron, ini adalah pergerakan elektron, maka pertanyaannya tersebut adalah kenapa elektron itu tidak tertarik ke inti atom? Artinya dia nyemplung masuk ke dalam inti atom yang bermuatan positif. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana susunan elektron di luar inti atom? Nah, kira-kira pertanyaan yang pertama, ya, kenapa elektron itu dia tidak tertarik ke inti atom? Apa yang menyebabkan? Kalau dia tertarik berarti kan dia jatuh masuk ke dalam inti atom. Ya. Nah, tetapi kenapa tidak ada elektron itu yang jatuh ke dalam inti atom? Yang ada itu adalah elektron itu dia dapat tereksitasi. Jadi kalau lintasan itu adalah kita katakan sebagai kulit-kulit seperti itu. Ya, ini adalah kulit N sama dengan 1 yang merupakan dasar. Kemudian ini adalah 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, yang ada itu apa? Elektron dari tingkat dasar bisa naik ke tingkat yang kedua. Atau dari tingkat 1 bisa naik ke tingkat 3. Dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan kebutuhan energi yang lebih tinggi daripada pada waktu dia naik ke tingkat yang kedua. Ya. Nah, setelah dia sampai ke tingkat yang lebih tinggi, maka elektron akan kembali lagi ke tingkat dasar. Artinya apa? Dia kembali lagi ke dalam lintasan dasar. Ya, tetapi belum ada elektron itu yang tertarik ke inti atom. Nah, kira-kira kenapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa fenomena apa yang terjadi di situ? Kenapa elektron itu? Ya, Andi Koiril. Ya. Oh, kalau menurut saya tuh mungkin karena itu, Bu. Elektron berputar mengelilingi inti atom, mempunyai lintasan tetap, sehingga elektron tidak jatuh ke inti atom. Mohon maaf, Bu, suaranya
Pelan. Iya, Bu. Suaranya agak pelan terus tiba-tiba putus-putus gitu, Bu. Begitu ya. Iya. Saya lihat lagi. Ya. Ya, sekarang bagaimana, Andi? Suaranya masih pelan, Bu, sekarang. Berarti di video settingnya ya. Ini kelihatan sudah ini. Mungkin internet aja barangkali ya. Faktor internet. Sepertinya tidak, Bu. Mungkin kita aja yang manual aja, Bu. Kita besarin lewat HP-nya. Oke, coba volumenya ya. Volume dari HP-nya coba dinaikkan ya. Karena ini saya sudah buat maksimum ini. Ya. Audionya ya. Audionya sudah otomatis. Nah, ini juga sudah. Oke. Terus mic-nya juga sudah. Oke, mudah-mudahan di sini sudah semuanya. Settingannya sudah ini. Volumenya juga sudah. Mungkin mikrofonnya, Bu. Mikrofon sudah Iya. saya setting otomatis. Suaranya dari mikrofon itu agak resek-resek begitu, Bu. Kalau sekarang bagaimana? Masih, Andi? Masih sama saja, Bu. Iya, masih sama. Ya, mudah-mudahan kita lihatnya. Saya kembalikan ke otomatik ya. Kalau nggak berubah dia. Oke. Ya. Saya juga kurang ini juga yang saya tahu cuma itu aja. Tapi tadi kuliah nggak ada masalah. Tadi ada kuliah juga jam 11. Ini sudah agak mendengar, Bu. Sudah agak mendengar ya. Iya. Oke. Ya. Oke, Andi. Jadi kenapa, Andi, elektron itu tidak tertarik ke inti atom? Ya. Oke, juga ada Muhammad Lutfi. Karena ini, Bu, elektron berputar di inti atom, kemudian mempunyai lintasan yang tetap, sehingga elektron tidak jatuh ke inti atom. Ya, lintasan yang tetap. Tetapi kan kalau dia lintasan tetap, kan suatu saat dia bisa tereksitasi. Dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya kan elektron itu kan bisa berpindah. Tetapi dia berpindah dari tingkat dasar ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan menyerap sejumlah energi. Kemudian pada saat nanti dia kembali lagi ke tingkat dasar, dia akan melepaskan sejumlah energi. Tapi pada saat dia kembali itu, dia tidak pernah bablas masuk ke inti atom. Ya, mungkin ada secara fisika yang bisa menjelaskan? Oke, Muhammad Lutfi. Mungkin saya jelasin dari konsep SMA yang saya ingat itu. Elektron itu biar stabil itu mendekati elektronnya 2 sama 8, Bu. Mendekati golongan 2 dan golongan 8. 28 itu apa itu, Lutfi? Biar lebih stabil gitu, Bu. Dia makin mendekati ke golongan 8, makin stabil, sama mendekati golongan 2, itu udah paling stabil, Bu. Belum, kita belum masuk. Kita belum masuk ke situ, Lutfi. Oke, berarti kita belum masuk kepada pengisian elektron. Tetapi ini hanya baru konsep fisika saja. Kenapa yang negatif? Negatif tidak masuk ke dalam positif, inti yang bermuatan positif. Ya, jadi ini saya catat ya, Andi. Ini pertemuan kita 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, ini Andi. Kemudian siapa tadi? Muhammad Lutfi. Iya. Ya, Muhammad Lutfi dari jurusan apa, Lutfi? Teknik geofisika. Teknik geofisika. Oke, udah ketemu. Ya, jadi pernah nggak lihat ini? Apa namanya itu kejuaraan motor GP? Iya, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Nah, Andi suka ya melihat motor GP itu, Andi? Apa yang terkesan di situ, Andi? Apa yang terkesan?
Ya, Itu Bu, motornya berjalan dengan cepat. kadang-kadang apa? Kalau di sini ini adalah pusat daripada ini adalah positif, ya. Kemudian di sini adalah elektron, kan gitu. Ini kan mestinya ada gaya tarik menarik antara yang positif dengan yang negatif. Nah, artinya apa? Ada gaya yang bergerak keluar, ya. Kemudian ada gaya yang menuju ke dalam. Apa itu gaya yang bergerak? Gaya keluar dan gaya ke dalam fisika. Sentripetal, Bu. Sentripetal, sentrifugal. Sentripetal dan sentrifugal tadi. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan di situ. Jadi karena pada waktu elektron itu bergerak mengelilingi inti atom, maka ada dua gaya yang bekerja di situ. Ya, itu adalah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Nah, makanya kita lihat ya, yang siapa namanya itu yang motor GP itu kan jarang ya kita lihat dia masuk atau dia akan jatuh pada waktu betapapun kemiringannya, ya, betapapun kemiringannya, sudut kemiringannya itu, tetapi pada saat dia ditarik ke dalam maka dia juga berusaha untuk memberikan gaya keluar. Ya, nah berarti kalau elektron itu tertarik ke inti atom, maka itulah mungkin yang disebut akhir dari zaman, ya, akhir dari zaman. Nah, kan kalau kita apa namanya itu kita baca atau kita tonton gitu, akhir dari zaman itu katanya apa? Gunung itu melayang, air itu naik, air laut itu semua kan? Maka itu apa? Itu adalah belum terjadi karena belum ada elektron yang jatuh ke dalam inti atom. Nah, jadi itulah di situ. Nah, berarti kalau itu elektron itu memang dia tidak jatuh ke dalam inti atom, tetapi dia bisa naik ke tingkat elektron, ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jadi sebetulnya bagaimana sih sebetulnya susunan elektron di luar inti atom itu? Ya, apakah ada pengaturannya? Nah, pengaturan itulah yang dijelaskan oleh Bohr melalui teori kuantumnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Bohr? Ya, menurut teorinya, ya, Bohr menjelaskan beberapa hal. Ya, dia mengatakan bahwa Bohr mengamati tentang kulit elektron, ya, atau kulit-kulit yang dilintasi oleh elektron itu. Dia dengan menggunakan percobaan spektrum garis atom hidrogen. Ya, kenapa menggunakan atom hidrogen? Karena hidrogenlah atom yang paling kecil, sehingga dia tidak memberikan pengaruh dari atom itu sendiri kepada atom-atom yang lainnya tadi. Nah, apa yang dikatakan oleh Bohr? Ya, ada beberapa postulat yang dikatakan oleh Bohr. Ya, yang pertama adalah bahwa elektron itu mengorbit di tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit. Ya, jadi kalau ini kita gambarkan dengan bentuk elips, ya, ini kita gambarkan dengan bentuk elips tadi. Kemudian di sini ada inti yang bermuatan positif, ya. Kemudian di sini di luar inti itu ada lintasan-lintasan. Di mana lintasan-lintasan itu itulah yang kita sebut dengan kulit tadi. Ya, sehingga ada yang kita sebut dengan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Ya. Dan kulit tadi, elektron yang menempati kulit itu maka ditentukan oleh tingkat energi daripada elektron itu sendiri. Berarti kalau ditentukan oleh tingkat energinya, maka tentunya akan ditentukan oleh tingkat energi yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu kalau ini kita gambarkan dengan diagram seperti itu, ya, maka itulah kulit tadi. Kulit dengan N sama dengan 1, kemudian ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Tergantung kepada ukuran daripada atom. Nah, makin besar ukuran atomnya, tentunya dia akan semakin banyak elektron menempati lintasan dengan N yang lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian tiap elektron mempunyai energi tertentu yang cocok dengan tingkat energi kulit.
Ya, jadi Andi Khairil yang sekarang masih berada di semester 2, ya. Andi di mana jurusannya Andi? Jurusan Andi di Teknik Geofisika. Ya. Jadi Andi yang berada di jurusan Teknik Geofisika baru semester 4. Maka bolehkah Andi mengambil mata kuliah yang ada di semester 6? Belum bisa, belum cocok untuk Andi. Ya, belum cocok untuk Andi untuk mengambil mata kuliah di semester 6. Nah, itulah contohnya di situ. Jadi tiap elektron itu akan menempati atau mempunyai energi yang cocok dengan tingkat energi kulit. Ya. Nah, kemudian juga elektron juga ada kalanya dalam keadaan stasioner. Tetapi dalam keadaan stasioner itu hanya sangat-sangat singkat sekali waktunya. Nah, di mana dalam keadaan stasioner itu elektron tidak melepas maupun menyerap energi. Ya, jadi tidak ada proses pelepasan energi, tidak ada proses penyerapan energi. Nah, kemudian elektron dapat berpindah posisi dari tingkat energi rendah menuju tingkat energi tinggi. Di mana ketika dia naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap sejumlah energi. Nah, berapa jumlah energi yang diserap? Tentunya adalah sama dengan jumlah energi yang dilepaskan ketika dia kembali ke tingkat dasar. Ya, sehingga apa? Jumlah energi tersebut adalah perbedaannya adalah 0 di situ. Ya. Nah, jadi itu adalah postulat dari Bohr tadi. Nah, ini gambaran daripada Bohr tadi bahwa ini adalah inti yang bermuatan positif, maka elektron ada di sini. Elektron ada di situ, ya. Kemudian ada di lintasan yang berikutnya, ada di lintasan ini, ya. Kemudian ada di lintasan ini. Ya. Dengan jumlah atau dengan tingkat energi yang sesuai dengan ukuran dari atom. Nah, jadi artinya apa? Ya, kita mengatakan di situ bahwa tingkat yang paling dekat ke inti itu kita beri nama itu adalah kulit pertama. Jadi ini adalah kulit 1, ini kulit 2, ini adalah kulit ketiga. Ya. Nah, kemudian apa yang dibuat secara matematis oleh Bohr? Bohr membuat persamaan matematik atau membuat postulat, ya, bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan berbentuk lingkaran yang diperbolehkan, jadi tidak boleh sembarangan. Ya, lintasannya harus lintasan dengan energi yang diperbolehkan. Ya, dengan momentum sebutnya itu adalah merupakan kelipatan dari H grafi. Ya, jadi kelipatan itu adalah dari H per 2V. Ya. Jadi momentum itu yang mana? Momentum itu adalah MVR ini. Ya. Di mana M adalah massa, V adalah kecepatan, dan R adalah jari-jari lingkaran. Ya. N adalah lintasan atau kulit. Ya. Kemudian H adalah merupakan konstanta Planck. Ya. Nah, dengan berapa harganya konstanta Planck itu? Inilah di situ, 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule per detik. Nah, M itulah yang merupakan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itulah nanti yang kita temukan di dalam sistem konfigurasi elektron. Ya, sistem konfigurasi elektron yang kita katakan ada 1S, ada 2S, ada 2P, kemudian ada 3D, ada 4F, maka itulah kita sebut dengan bilangan kuantum. Ya, nah itu nanti ini adalah merupakan cikal bakal untuk melahirkan nanti prinsip atau teori daripada konfigurasi elektron. Nah, kemudian ini ada persamaan matematik, tapi ini kita tidak bahas di kimia. Ya, ini saya hanya menunjukkan saja
bahwa dari postulat tadi bahwa antara hubungan E sama dengan H dikali dengan mu, ya, di mana E ini sama dengan H dikali dengan C per lambda, ya, maka kita dapat diperoleh persamaan matematisnya tadi, ya. Jadi artinya apa? Ini mungkin yang geofisika belajar ini kali ya, iya Andi. Geofisika belajar nggak, Andi? Fisikanya dipelajari dengan jumlah yang lebih banyak. Mungkin masih belum Bu mengenai ini. Masih fisika dasar. Iya. Tapi dia fisika ininya ya, dasarnya ya. Iya Bu. Ya. Oke, di sini saya hanya menunjukkan aja. Ya. Jadi jari-jari bor itu, ya, berapa R-nya itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya, di mana masing-masing sudah ada K itu adalah konstanta, E itu adalah muatan elektron, dan ini adalah merupakan besaran yang konstan, ya, yang dinyatakan dengan A0. Sehingga ini persamaan ini disederhanakanlah menjadi ini. Ya, jadi dengan memasukkan tadi harga H, M, E, K, dan V itu, maka itu dimasukkan ke dalam suatu bilangan atau konstanta yang disebut dengan A0. Nah, sehingga R itu adalah sama dengan N kuadrat dibagi dengan Z dikali dengan A0. Ya, N adalah bilangan kuantum atau lintasan atau kulit, Z adalah nomor atom. Ya, kemudian A0 adalah konstanta. Nah, konstanta itu ketika dimasukkan harga ini semua, maka didapatkanlah A0 itu adalah ini. Angkanya adalah 0,05292 nanometer. Nah, sehingga jika kita mengetahui, ya, kita mengetahui nomor atom dari suatu atom, maka kita bisa menghitung berapa jari-jari dari atom tersebut. Ya. Jadi jika N-nya diketahuinya, Z diketahui, dan A0-nya sudah kita ketahui sebagai konstanta, maka kita bisa menghitung jari-jari atom dari setiap atom. Nah, jadi dari sini kita dapatkan nilai daripada jari-jari bor. Nah, kemudian apa lagi? Tadi bahwa elektron pada waktu dia naik ke tingkat yang lebih tinggi dan turun kembali ke tingkat dasar, maka itu adalah berhubungan dengan energi yang diserap dan energi yang dilepaskan. Ya, karena elektron adalah merupakan materi yang bergerak, yang selalu bergerak, maka dia memiliki energi kinetik dan memiliki juga energi potensial. Ya, sehingga berapa energi totalnya adalah penjumlahan dari EK ditambah dengan EP. Ya. Nah, jika EK itu kita tahu adalah setengah MC kuadrat, dan EP adalah ini, maka kita masukkan semuanya ini, ya, dengan harga N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita dapatkan persamaan daripada energi atom atau energi elektron dari suatu atom. Nah, berapa energinya itu adalah min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule dikali dengan 1 per N kuadrat. Ya, kenapa dia negatif? Karena ini adalah keadaan pada saat dia melepaskan energi pada saat dia kembali lagi ke tingkat dasar. Ya, nah jadi ini berapa nilainya itu? Ya, jadi ini adalah N-nya sama dengan 1. Ya, jika N-nya sama dengan 1, itu adalah menggambarkan bahwa elektron itu ada pada kulit K, ground state, keadaan dasar. Ya. Nah, kemudian N-nya sama dengan 2 disebut dengan kulit L, N-nya sama dengan 3 disebut dengan kulit M, dan seterusnya. Nah, jadi elektron dapat tereksitasi dari kulit N sama dengan 1 ke kulit N sama dengan 3, dan seterusnya. Maka di sini kita dapatkan nilai daripada energi elektron dari suatu inti atom. Ya. Nah, kemudian ini dijabarkan lagi, ya, diturunkan lagi di sini, ya.
maka dapat ditentukan berapa kecepatan daripada elektron yang sedang bergerak di dalam suatu atom. Ya, maka nilai daripada kecepatan itu dengan kita konversikan, ya, maka kita dapatkan bahwa V itu, ya, V itu adalah sama dengan ini. Ya, jadi V adalah sama dengan 3,29 dikali dengan 10 pangkat 15 per detik. Ya, dikali dengan 1 dikurang 1 per NB kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ketika E sudah diketahui, ya, kemudian kita sudah tahu R, kita sudah tahu V, ya, maka kita dapat menghitung untuk berapa sebetulnya delta E-nya. Nah, jadi delta E adalah sama dengan H dikali dengan F atau H dikali dengan C per lambda. Maka kita dapat menghitung berapa energi dari elektron. Ya, maka inilah tadi kita dapatkan energinya. Nah, energi, ya, kita dapat juga hitung dikaitkan dengan persamaan ini tadi. Maka panjang gelombang pun dapat kita hitung. Ya, di mana panjang gelombang itu adalah sama dengan ini atau disempurnakan lagi, disederhanakan lagi menjadi 1,097 dikali dengan 10 pangkat 7 N-1 dikali dengan 10 atau 1 lambda itu adalah kalau kita gunakan itu adalah dalam satuan sentimeter. Ya, maka 1 lambda itu kalau kita menggunakan dalam joule, inilah yang kita pakai. Kalau adalah itu adalah dalam konstantannya dalam joule. Ya, kemudian kita konversikan ke dalam satuan daripada panjang gelombang, maka inilah nilai daripada 1 lambda. Jadi 1 lambda itu adalah ini. Dan N adalah merupakan kulit daripada lintasan elektron. Nah, itu adalah kalau elektron dalam keadaan diam. Ya, artinya elektron tidak dalam keadaan tereksitasi. Nah, ketika elektron dalam keadaan tereksitasi, maka elektron akan berpindah sehingga didapatkan panjang gelombangnya. Bahwa panjang gelombang itu adalah masuk di situ faktor daripada NA kuadrat per NB kuadrat. Ya, di mana NA adalah dalam keadaan dasar dan NB adalah dalam keadaan yang tereksitasi. Ya, dan angka ini adalah merupakan tetapan dari Ripton. Ya. Nah, itu adalah dengan demikian kita dapat menentukan energi, kita dapat menentukan panjang gelombang, kita dapat menentukan kecepatan, dan kita dapat menentukan jari-jari daripada lintasan elektron pada suatu atom. Nah, dari persamaan itu, ya, kita juga dapat menghitung, ya, kita dapat menghitung panjang gelombang dari masing-masing deret, ya. Jadi pada saat misalnya kita misalnya untuk Balmer, jadi misalnya 2 ini katakanlah seperti itu. Ini adalah N sama dengan 1. Ini tadi 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya. Ketika elektron berada dalam keadaan dasar, ya, maka kita pada N sama dengan 1 itu, maka kita di situ menggunakan deret itu adalah merupakan deret Lyman. Ya, jadi deret Lyman dia mulai bisa dapat tereksitasi dari N sama dengan 1, dia bisa ke N sama dengan 2, bisa ke N sama dengan 3, bisa ke sini, atau dia bisa ke sana. Ya, jadi keadaan dasar itu sama dengan 1, maka inilah kita sebut dengan deret Lyman. Ya, dan ketika Na-nya itu sama dengan 2 ini, maka itu kita sebut sebagai deret Balmer. Ya, nah deret Balmer berarti keadaan dasarnya adalah 2. Dan 2 itu bisa dia tereksitasi ke 3, bisa ke 4, bisa dia ke 5. Itu kita sebut dengan deret Balmer. Nah, sedangkan ketika keadaan dasar itu ada pada N sama dengan 3 itu,
maka dia kita sebut sebagai direct Paschen. Ya. Nah, 3, maka dia dapat tereksitasi keempat, dapat tereksitasi kelima. Nah, dan kemudian yang terakhir itulah kita sebut sebagai direct bracket. Ya, direct bracket berarti keadaan dasarnya itu adalah N sama dengan 4. Ya, jadi keadaan ground state-nya. Keadaan ground state-nya itu adalah N sama dengan 4. Maka jika lintasan itu hanya ada 5, maka dia hanya bisa naik ke tingkat yang kelima saja. Ya, nah jadi itulah yang kita sebut dengan kaitan dengan persamaan yang dipostulatkan oleh Bohr tadi. Ya, nah sehingga sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, jadi itu adalah persamaan dari atau postulat Bohr. Nah, kemudian postulat Bohr itu, ya, postulat Bohr kemudian didukung lagi atau dilanjutkan oleh Heisenberg. Ya, Heisenberg yang mengatakan di situ ada posisi atau ketidakpastian. Ya, jadi ketika kulit atau yang kita sebut tadi dengan kulit tadi, ya, kulit itu adalah merupakan lintasan atau lintasan tempat elektron itu berada. Ya. Nah, tiap kulit akan terdiri dari subkulit. Ya, tiap kulit akan terdiri dari subkulit. Nah, dan setiap subkulit itu akan terdiri dari beberapa orbital. Ya, dia akan terdiri dari beberapa orbital. Dan tiap orbital itu hanya dapat menemukan paling banyak 2 elektron. Ya, dia hanya dapat menemukan paling banyak itu adalah 2 elektron. Ya, jadi makanya ketika misalnya kita punya ada elektron pada orbital S, yang kita sebut misalnya dengan 1s2, misalnya ini 1s2, maka kita gambarkan dia dengan 2 elektron. Ya, tetapi tidak ada 1s3. Ya, ketika dia ada pada orbital P itu maksimum 6, maka ini dibagi lagi dengan subkulit, dibagi lagi dengan suborbital. Ya, maka di sini akan dibagi lagi, ada PX, ada PY, ada PZ. Itu akan kita bahas nantinya. Ya, nah, kenapa harus dibagi 3? Karena dia punya 6 elektron. Bahwa satu orbital hanya boleh 2 elektron. Maka orbital P itu akan memiliki 3 subkulit. Ya. Nah, kemudian bagaimana posisi elektron di dalam orbital tadi? Ya, Heisenberg mengatakan itu tidak pasti. Di mana elektron berada? Dia tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena elektron selalu bergerak. Ya, maka pada saat elektron bergerak, maka kita tidak bisa menghitung momentumnya tadi. Nah, sehingga Heisenberg mengatakan di situ bahwa kebolehjadian ditemukannya elektron di dalam orbital, maka ditentukan dari bilangan kuantum. Ya, jadi makanya ini kita sebut sebagai model atom mekanika kuantum. Nah, apa yang dijelaskan oleh Heisenberg? Ya, Heisenberg mengeluarkan azas yang disebut dengan azas ketidakpastian Heisenberg. Ya, ketidakpastian Heisenberg menyatakan dengan postulat bahwa delta Px dikali dengan delta itu adalah besar sama dari H/4. Jadi bukan sama dengan, tetapi besar sama, karena tidak pasti. Ya. Nah, apa itu delta Px? Delta Px itu adalah ketidakpastian momentumnya. Ya. Sedangkan delta X itu adalah kedudukannya. Ya. Jadi kalau momentum tadi adalah MVR kan itu tadi, MVR. Ya, di mana MVR tadi salah sama dengan NH/2V. Ya.
Jadi artinya apa di situ? Heisenberg mengatakan bahwa delta Px atau ketidakpastian daripada momentum dikali dengan kedudukan, maka itu adalah besar sama daripada H per 4V. Nah, apa dasar daripada persamaan ini? Persamaan ini asal bahasanya adalah dari Broglie. Ya, apa yang dikatakan oleh Broglie? Broglie mengatakan bahwa partikel elektron itu tidak hanya bersifat sebagai listrik, tetapi dia juga bersifat sebagai gelombang. Dan gelombang memiliki sifat seperti partikel. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah partikel, ya. Kemudian partikel itu bergerak menyerupai gelombang tadi. Ya. Jadi itulah dasar daripada ketidakpastian Heisenberg itu tadi. Ya. Nah, persamaan itulah yang kemudian akan dijelaskan oleh Erwin Schrödinger. Ya. Oke, di situ. Nah, apa menurut teori mekanika gelombang itu? Ya, dia mengatakan di situ, ya, bahwa elektron itu tidak mengorbit pada lintasan tertentu. Ya, jadi dibantah lagi oleh Erwin Schrödinger tadi. Ya, Erwin Schrödinger mengatakan bahwa elektron tidak mengorbit pada lintasan tertentu, sehingga lintasan yang dikemukakan oleh Bohr bukan suatu kebenaran. Ya, jadi kemudian yang kedua, elektron berada dalam orbital dengan tingkat energi tertentu. Ya, sedangkan orbital itu adalah rumah atau daerah kemungkinan terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Ya, jadi itulah di situ. Ya, kemudian digambarkan lagi kalau elektron itu adalah memiliki sifat sebagai partikel dan partikel itu memiliki sifat sebagai gelombang, maka dikeluarkanlah persamaan di situ. Bahwa lambda sama dengan H per P sama dengan H per mv. Nah, sehingga dengan menggunakan persamaan itu, kita bisa menghubungkan antara energi kinetik daripada suatu atom, ya. Kemudian kita dapat menghubungkannya dengan delta Px, delta X besar sama dengan H per 4V, ya. Maka kita dapat menentukan dengan menggabungkan ini semua, kemudian kita hubungkan dengan panjang gelombang, di mana panjang gelombang itu adalah sama dengan H per P, ini sama dengan H per mv, ya, maka kita dapat menghitung energi dari suatu elektron yang sedang bergerak. Ya, nah jadi itulah di situ ini yang berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi. Nah, kemudian untuk melihat di sini. Ya, ini saya beri contoh. Ya, jadi selama ini kita belum pernah ada latihan ya. Nah, sekarang ini ada beberapa soal di sini. Ya, boleh milih. Ya, tidak harus mengerjakan keempat-empatnya. Andi mau milih soal nomor berapa? Ya, kemudian Rafli mau milih soal nomor berapa misalnya. Muhammad Farhan, ya. Jadi silakan boleh dicoba. Nomor 1 itu adalah dengan menggunakan apa namanya tadi tetapan Rydberg, ya. Nomor 1, 2, dan 3 itu adalah kita menggunakan tetapan Rydberg tadi, ya. Kemudian nomor 4 itu adalah menggunakan azas ketidakpastian. Ya, siapa yang
Ya, boleh 10 menit aja. 15 menit ya. Langsung nanti kita bahas. Perhatikan konversi energinya, konversi dari konversi satuan ya.
Sudah ada yang selesai? Monggo, kalau sudah ada yang selesai, boleh kita bahas? Boleh raise hand ya. Bu, Ya, mau nanya, nomor 2, nomor atom itu nggak diketahui ya, Bu? nomor atom nomor 2 tidak perlu. Kan ada atomnya di situ. Oh, Nah, nomor 3 baru, karena dia atomnya Li. Jadi ionnya adalah Li. Nah, Li itu nomor atomnya 3. Ya. Permisi Bu, Ya. ini untuk menjawab soalnya bebas atau bagaimana Bu? Bebas, makanya siapa yang mau nomor berapa? Oh, Bebas saya nomor. bisa coba nomor 3.